نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Para jamaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, jangan sampai ketika kita hendak tidur sebelum kita membaca Al-Quran atau memandang Al-Quran. Kenapa demikian? Karena bagaimana kita ingin mendapatkan perlindungan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kita ingin memandang wajah yang begitu indah, bagaimana kita ingin memandang wajah yang begitu tampan, kalau kita jarang sekali memandang Al-Quranul Karim. Jangan terlewatkan lisan kita begitu saja hari demi hari, kecuali kita basahkan lidah kita untuk membaca Al-Quran. Kenapa demikian para jamaah yang dimuliakan Allah? Ternyata nanti di yaumil qiyamah akan banyak sekali syafaat. Syafaat itu adalah pertolongan. Ada yang mendapatkan syafaat dari Rasulullah karena sering bersalawat kepadanya. Barang siapa yang paling banyak salawatnya, dialah yang nanti akan mendapatkan syafaat dariku dan akan menduduki posisi yang paling dekat denganku. Kemudian ada juga syafaat dari Al-Quranul Karim. Nah, kelebihan syafaat dari Al-Quranul Karim adalah dia dapat memberikan mahkota kepada kedua orang tuanya. Nanti kedua orang tuanya kaget, ini mahkota dari mana ya Allah? Perasaan amal ibadah saya selama hidup di dunia biasa-biasa aja. Maka kata Allah, ternyata anakmu ketika hidup di dunia hobi membaca Al-Quran. Maka nanti kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota yang sinarnya lebih terang daripada sinarnya matahari. Setelah itu, ternyata para penghafal Al-Quran ini, dia bisa memberikan syafaat kepada 10 orang terdekat. Kakeknya, neneknya, bibinya, pamannya, siapapun itu. Ya, dia bisa menyelamatkan saudaranya yang tadinya mendapatkan balasan yang na'udzubillah, seumpamanya berada di dalam api neraka karena saudaranya ada penghafal Quran, maka nanti bisa diselamatkan. Karena di surat At-Tahrim, visi misi kita hidup di dunia para jamaah, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, hati-hati, jagalah dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya api neraka. Tidak ada satu makhluk pun yang kuat berada di dalam api neraka walaupun hanya 1 detik. Mau jin mau manusia sama aja, gak ada yang kuat, Pak. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya kata Allah dari manusia, dan hijarah itu adalah batu. Nah, pertanyaannya, kita diperintahkan untuk jangan sampai kita bisa masuk ke dalam api neraka. Salah satunya apa? Dari sekian banyak anak yang kita miliki, minimal 1 saja yang jadi penghafal Al-Quran. Yang lain gak apa-apa, ada yang jadi dokter, ada yang jadi tentara, ada yang jadi polisi. Tapi 1 khusus penghafal Al-Quran, supaya apa? Mudah-mudahan dari anak kita yang menjadi seorang penghafal Al-Quran bisa menyelamatkan kita, karena kita amal ibadahnya hanya pas-pasan. Sekarang kalau kita mengandalkan amal ibadah sendiri, itu kayaknya agak cukup, Pak. Ya. Kalau kita flashback, introspeksi diri setiap sholat saja, kita evaluasi diri, kita sholat 5 waktu, kira-kira berapa persen sih kita bisa khusyuk? Ingat Allahnya berapa menitkah? Ada yang ingat Allahnya hanya 1 rakaat, bahkan dari awal sampai salam gak ingat Allah sama sekali. Ingatnya pekerjaan, ingatnya masalah pribadi di rumah. Makanya kalau kita ngandelin ibadah kita yang hanya pas-pasan gak mungkin. Makanya kita harus cari alternatif lain, yaitu adalah anak soleh para penghafal Al-Quran. Yang mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah para penghafal Al-Quran dari anak kita sendiri, dan mudah-mudahan dari anak kita itu bisa memberikan keselamatan syafaat bagi keluarganya yang terdekat.
Mudah-mudahan ada manfaatnya dari yang disampaikan.